Halo Leo, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang kehidupan baru yang akan kamu jalani di tahun 2023. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Leo, sebelum aku lanjutkan readingan ini, aku selalu berdoa buat kamu semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita ke shuffle kartunya ya, buat Leo. Kehidupan baru seperti apa yang akan kamu jalani di tahun 2023? Apa yang akan kamu lalui? Oke. Ada adjacent possibilities. Ada the temple page. Ada blossoming abundance. Ada cornucopia. Wow, ini kartu yang bagus sekali ya buat Leo. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa menjadi kenyataan ya. Bisa kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, artinya di sini ya, tapi ingat ya, ini baca secara general, akan banyak energi orang ketarik di sini ya. Bisa saja resonate ataupun tidak dengan kamu, atau hanya beberapa aja yang resonate, oke? Bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan ya, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Oke, kita akan coba baca di sini di bottom of the deck kamu. Ada adjacent possibilities, ada attachment, oke. Nah, di sini ada healer of the X. Wow, ini kartu yang bagus sekali ya. Di bottom kamu ini seperti memang terjadi ada kehidupan baru yang akan kamu mulai. Ada seperti kayak kelahiran kembali, ya. Seperti apa itu? Mungkin selama ini hidup yang kamu jalani di tahun 2023 itu begitu sangat berat gitu ya. Begitu sangat banyak cobaan. Nah, itu yang mungkin kamu anggap ya. Eh, Hidup yang dulunya itu terasa pahit ya. Jadi kamu berharap di tahun 2023 ini, di hari ini udah masuk ya, tanggal 1 di tahun 2023, berharap kamu memiliki suatu kehidupan yang baru. Kamu seperti terlahir kembali. Kamu seperti melihat sesuatu yang baru untuk hidup kamu saat ini. Baik itu tentang pekerjaan kamu, karir kamu, finansialnya kamu, ya. Karena hidup ini pasti selalu tentang itu, ya. Tentang percintaan, tentang pekerjaan. Inilah healer of the X. Kamu seperti terlahir kembali dalam menjalankan hidup di tahun 2023 ini. Berharap ada suatu perbaikan yang memang benar-benar akan kamu dapatkan nantinya ya. Karena apa? Di sini ada attachment. Nah, kalau di kartu ini juga ada woman holding a coin. Dalam arti kata, jika kamu dalam suatu finansial atau pekerjaan, kamu itu akan mendapatkan suatu peluang di mana akan sukses gitu ya dalam karir ataupun dalam finansial. Karena di sini kamu memiliki sebuah koin yang sudah kamu pegang. Jadi harapan kamu untuk sukses di sini itu ada, oke. Nah, itu yang terlihat di sini. Inilah kelahiran kembali yang akan kamu rasakan. Semuanya akan kamu perbarui. Baik itu tentang pekerjaan kamu, akan ada suatu perkembangan yang mungkin dalam karir kamu atau pekerjaannya kamu, atau mungkin kamu akan naik pangkat ya, atau kamu akan memiliki, suatu apa ya, saham yang begitu membludak gitu ya, bisa aja, semoga ya. Karena sesuatu yang tersimpan di sini akan kamu tunjukkan, ya. Kamu seperti masih menyimpan sesuatu dalam diri kamu yang mungkin apakah itu kualitas kamu, apakah itu pesona kamu atau daya tarik kamu, apakah itu keberanian kamu yang belum kamu tunjukkan kepada dunia. Dan disinilah sesuatu yang tersimpan itu akan kamu tunjukkan bahwa kamu mampu melewati semua ini, melewati hal-hal yang mungkin selama ini menyedihkan. Dan aku tidak ingin seperti itu lagi gitu loh. Aku tidak ingin masalah hidup aku yang dulu
terbaca di tahun 2023, begitu. Jadi perbaruan itu yang kamu benar-benar inginkan ya. Dan kehidupan kamu di sini akan merasa seimbang. Kamu akan menemukan hal-hal baru. Kamu akan menemukan jalan ya untuk menuju kesuksesan kamu, menuju suatu hal kebaikan, menuju kehidupan baru kamu di sini. Ya, ini yang aku lihat. Oke, di bottom of the deck kamu. Nah, di kartu berikutnya kita di sini ada The Temple Path ya. The Temple Path ini adalah sebuah jalan yang akan kamu lalui untuk menuju kesuksesan kamu. The Temple Path ini adalah artinya ini, jalan menuju candi. Candi itu ibarat kata sesuatu yang keajaiban begitu ya. Jadi bisa dikatakan kamu akan menemukan jalan keajaiban itu. Ya, walaupun selama ini kamu merasa hidup kamu itu begitu berat, begitu rumit ya, begitu sangat menyedihkan. Tapi tidak selamanya hidup kamu itu akan berakhir seperti itu. Ada masanya kamu akan mencapai kebahagiaan. Tapi ya kita akan melihat bagaimana cara kamu mendapatkan itu. Karena hidup itu pasti tentang usaha, perjuangan. Nah, itu. Itu yang selalu kita terapkan dalam diri kita sendiri agar apa yang eh, terlihat di jalan ini itu akan bisa merubah hidup kamu ya. Begitu. Inilah the temple path. Artinya kamu dulu memiliki suatu hidup ataupun seperti ada hubungan yang mungkin dulu itu membuat kamu merasa bahwa ya kenapa aku harus seperti ini memiliki suatu hidup yang begitu sangat membuat aku apa ya terbebani gitu loh, begitu rumit. Masalah yang aku dapatkan itu begitu rumit. Ya mungkin itu kamu memiliki pasangan, ya mungkin dia sering menipu kamu atau membohongi kamu, atau mungkin dia seseorang yang tidak tidak ingin berkomitmen dengan kamu sementara kamu dengan dia sudah ya berjuang mati-matian gitu ya. Kamu selalu ada buat dia, kamu selalu membantu dia, mensupport dia, tetapi ternyata kebalikannya dia tidak pernah menyadari perjuangan kamu. Justru ya dia juga tidak pernah membalas itu kepada kamu. Membalas arti kata ya kebaikan kamu itu. Dia tidak pernah melihat kebaikan kamu. Sehingga kamu merasa bahwa hidup aku tidak seimbang. Aku butuh keseimbangan hidup. Di tahun ini, di 2023, aku berharap semuanya akan membaik. Ya. Jadi di sini ada keinginan kamu untuk mencari jalan itu. Kamu berusaha lagi untuk mencari eh, ke apa ya kayak keajaiban-keajaiban dan itu juga namanya usaha ya. Ada usaha yang kamu lakukan. Tapi mungkin beberapa dari kamu mengatakan, "Kak, aku itu dulu, aku udah berusaha, Kak. Aku udah maksimal, Kak. Mungkin apa lagi yang mungkin tidak aku lakukan untuk, perubahan hidup aku? Semua udah aku lakukan, tapi kenapa aku tidak mengalami perubahan dalam hidup aku?" Nah, coba introspeksi ke diri kamu, masuk ke dalam diri kamu lagi, tanyakan, "Apa yang salah pada diri aku? Apa yang belum aku lakukan ya, dalam hidup aku ini?" Gitu ya. Pasti ada kekurangan. Jadi, tetap berusaha untuk berjuang, tetap berusaha untuk bangkit, agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, bisa kita wujudkan. Kebahagiaan yang kita inginkan itu bisa kita wujudkan ya. Kenapa di sini ada, eee, blossoming abundance. Artinya di sini kamu akan seperti akan mendapatkan suatu harapan ataupun kesempatan, di mana kebahagiaan itu sudah kamu lihat di depan mata, begitu ya. Nah, ini, jadi seperti kayak sebenarnya di mana-mana itu pasti terlihat indah ya, apalagi mungkin ya, aku melihat kamu ini seseorang yang selalu punya punya daya tarik gitu loh. Kamu itu adalah seseorang yang punya pesona. Jadi sebenarnya kamu itu, orang yang beruntung dalam segala hal, ya. Dan itu bisa harus kamu, eee, lihat dalam diri kamu, kembali kepada diri kamu, apa yang aku miliki? Apa kelebihan yang aku miliki? Dan mungkin itu juga bisa menjadi suatu alasan untuk kamu merubah semuanya. Dengan kelebihan kamu, dengan daya tarik kamu, dengan pesona kamu, ya. Semoga hal-hal positif dalam diri kamu itu akan selalu muncul. Sehingga kamu akan mendapatkan jalan untuk menuju kesuksesan kamu ya, menuju kebahagiaannya kamu. Karena di sini juga ada cornucopia, di mana di tahun 2023 ini kamu akan mengalami suatu keberkahan ya, keberlimpahan.
ya cornucopia, akan ada hal ini. Tapi ya mungkin, tidak harus instan ya kamu dapatkan ini. Cornucopia ini pasti ada prosesnya akan kamu lalui nantinya. Ya mungkin di awal tahun kamu belum melihat itu, ya mungkin di bulan kedua atau bulan ketiga mungkin kamu belum melihat itu. Mungkin kamu masih merasakan hal-hal yang mungkin sama halnya dengan tahun 2022. Tapi, nah kalau seandainya itu kita lihat, tapi yakinlah ini kebelimpahan kamu, kebahagiaannya kamu akan kamu rasakan nantinya. Di tahun 2023, cepat atau lambat kamu akan menuai hasil dari kesedihan kamu, dari keterpurukan kamu, ya, dari perjuangan kamu, kamu akan menerima hasilnya di sini. Ada hasil yang akan kamu tuai, ya. Begitu. Buat Leo. Oke. Leo, kita di sini ada kartu pesan buat kamu. Bagi Leo yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, kita akan coba baca ini sebelumnya sudah aku shuffle ya, sudah aku pisah-pisahkan untuk semua zodiak. Dan ini muncul di Leo. Oke. Setiap orang butuh waktu menyendiri untuk merenung dan mencari inspirasi. Karena meskipun kita makhluk sosial yang perlu teman bicara, kita juga perlu membawa hati kita untuk berbincang tentang merelakan masa lalu juga merakit masa depan. Ya, ini adalah sebuah tentang hidup di masa lalu yang mungkin kamu eh, pernah menjalin hubungan dengan seseorang, ya entah itu dia orang yang toksik, entah itu orang yang suka bohongi kamu atau yang dia suka ghosting gitu ya. Jadi mungkin ada masanya kamu sampai di titik jenuh kamu. Akhirnya yaudah, kamu harus lupakan itu. Kalau kamu sudah merasa jenuh dalam perjuangan kamu, ya merakit cinta kamu ataupun menjalankan eh, hubungan percintaannya kamu, jika kamu sudah lelah, ya kamu tinggalkan. Relakan dia untuk pergi. Relakan dia untuk melupakan kamu. Dan kamu juga harus seperti itu. Karena apa? Kamu juga bisa merakit masa depan kamu dengan bahagia. Dan itu yang harus kamu fokuskan di sini. Ya. Jadi jika kamu memiliki masa lalu yang begitu tidak pernah ada kebaikan, tidak akan ada suatu kebahagiaan, ya udah, kamu tidak usah pikir panjang ya. Kalau kamu sudah berjuang, buat apa kamu pertahankan kembali? Perjuangan kamu akan sia-sia. Lebih baik kamu berjuang untuk masa depan kamu, ya. Kamu rakit masa depan kamu dengan penuh ceria, dengan penuh kebahagiaan, oke? Apalagi di sini, boleh berjuang tapi jangan berlebihan. Boleh bertahan tapi tahu batas waktu. Boleh mencintai tapi jangan sepenuhnya. Karena sekuat apapun kamu berusaha, jika kamu orang yang bukan dia mau, semua akan berakhir sia-sia, ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa dia itu ya misal ya kita contoh yang kita katakan tadi, kamu sudah berjuang nih mati-matian buat dia gitu ya. Semua apapun dia inginkan kamu sudah berikan, tetapi dia tidak pernah menghargai perjuangan kamu. Artinya ya, ya mungkin dia tidak menginginkan kamu, artinya ya udah dia bukan terbaik buat kamu. Karena jika seseorang yang menginginkan kita itu, dia pasti akan berusaha untuk membahagiakan kita. Apapun yang kita inginkan, dia pasti akan memenuhinya. Itulah cinta jika dia orang yang benar-benar tulus sama kita. Tapi kalau orang yang setengah-setengah tulus gitu ya, orang yang mungkin tidak tulus sama sekali, dia tidak akan peduli dengan kamu. Sebesar apapun perjuangan kamu, dia tidak akan peduli. Ya, itu orang yang egois. Oke. Kembali kepada kamu. Apakah kamu ingin bertahan dengan hubungan seperti itu? Apakah kamu bahagia nantinya jika kamu selalu bersama dia? Ya. Oke. Itu kamu yang akan menentukan. Nah, di sini ada kebahagiaan bukan milik mereka yang hidup dalam kemewahan, tapi juga milik mereka yang hidup dalam kesederhanaan. Tapi tak lupa berucap syukur. Oke. Intinya kebahagiaan itu simple, simple sekali.
walaupun kita tidak memiliki mobil, walaupun kita tidak memiliki rumah gitu ya, mungkin kita masih ngontrak gitu ya. Tapi yakinlah bahwa kalau kita bersyukur, kita akan merasa bahagia. Bersyukur apa yang sudah kita miliki, bersyukur apa yang sudah kita dapatkan. Yakin hidup kamu akan bahagia, hidup kamu akan positif di sini. Ya, begitu. Oke. Hidup. Hidup itu tentang harapan, impian, doa, usaha dan perjuangan. Mohon maaf ya, hidungnya gatal. Ah, Oke. Nah, hidup ini selalu tentang ini ya. Kita punya impian, punya harapan. Untuk mencapai itu semua, apa yang harus kita lakukan? Otomatis doa, usaha, dan perjuangan. Ya, kalau tidak ada doa dan usaha dan perjuangan, harapan dan impian kamu ini tidak akan bisa terwujud. Oke, Leo. Jadi, tetaplah misalnya kamu ingin beli mobil, ingin memiliki rumah, ingin memiliki ya istana gitu ya. Nah, apakah kamu hanya berdiam diri untuk mendapatkan itu? Tidak. Tentu tidak ya. Dan di mana kamu harus berjuang, harus berusaha, harus berdoa di sini. Agar misalnya keinginan kamu memiliki mobil itu akan kamu dapatkan. Tapi kamu bilang, "Kak, aku sudah berusaha, Kak. Aku sudah, eee, semuanya sudah aku lakukan, Kak. Aku sudah bekerja mati-matian, tapi aku tidak mendapatkan hasil apa-apa. Aku tidak bisa beli mobil, aku tidak bisa beli rumah." Nah, tanyakan lagi kepada diri kamu, apa yang salah? Apakah usaha kamu itu ada doa? Nah, apakah di dalam doa kamu ada usaha? Nah, jadi doa, usaha, perjuangan itu saling terkait. Sehingga akan tercapailah harapan dan impian kamu. Oke, Leo. Kartu motivasi terakhir atau pesan terakhir buat kamu. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Dan kuncinya adalah sabar. Sabar itu adalah kunci semua kehidupan kita. Kunci dari aspek kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita harus sabar menghadapinya. Dan bersyukur. Karena dengan begitu hidup kita akan lebih baik ke depannya nanti. Sehingga kita bisa tahu bagaimana nantinya saat menjalankan hidup kita di tahun 2023 ini ya, kita sudah siap menghadapinya. Apapun itu. Ya, karena kita sudah punya modal sabar dan kita punya modal bersyukur, ya begitu. Oke, boleh yuk. Kita di sini dengan kata tarot akan lihat lagi ya, gimana energi kamu di tahun 2023 ini. Apa kehidupan baru yang akan kamu lalui? Apa kehidupan baru yang akan kamu lalui di sini buat Leo? Oke, jatuh. Kita ulang kembali. Oh, banyak ya. Oke. Nah, di sini ada Ten of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Hangman, ada Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri, ada Strength, ada Leo, masih elemen tanah, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Tetapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita kamu masuk ke dalam cerita hidup ini, artinya ini resonate buat kamu. Oke, Leo. Di Ten of Swords. Ten of Swords. Ini aku merasakan ya. Walaupun di sini ada suatu kayak apa ya? Ada suatu penderitaan, ada suatu hal yang membuat kamu dulunya merasa sangat begitu sulit ya dalam hidup. Tapi yakinlah, segala sesuatunya bisa akan kamu mulai kembali. Tapi kamu di sini fokus, fokus ke dalam kehidupan kamu, fokus ke apa yang ingin kamu raih, fokus ke apa tujuan kamu dan impian kamu ya. Dan semua itu akan ada harapannya. Harapan ini sebenarnya ada muncul. Tinggal bagaimana kamu cara melihat harapan itu, ya. Oke. Di sini kita ada kartu The Hangman. Inilah dimana kamu harus bisa merubah hidup kamu. Kamu sendiri yang harus bisa merubah semuanya, bukan orang lain. Artinya mungkin orang lain tuh hanya sebagai
penonton bagi kamu. Dan jadikanlah orang-orang itu sebagai inspirasi bagi kamu untuk merubah hidup kamu di sini. Oke, Leo? Dan aku melihat di sini kamu menginginkan adanya suatu hubungan yang tidak kamu inginkan lagi. Makanya di sini kayak ada hangman ingin merubah ataupun ya udahlah kalau kamu pengen move on aja dari dia. Gitu ya. Jangan mempertahankan dia orang yang mungkin tidak pernah membuat kamu bahagia. Ataupun masa lalu yang begitu sulit, masa lalu yang begitu rumit, ya udah kamu tinggalkan. Tidak usah kamu ingat-ingat. Masa lalu itu hanya untuk dikenang. Oke guys, masa lalu itu hanya untuk diingat, bukan untuk kamu ratapi begitu ya. Jadi ya udahlah, keluarlah kamu dari kondisi itu. Karena yakin semua akan berlalu, ya. Nah, di sini ada Ace of Pentacles. Dari segi keuangan kamu mungkin ya, ada beberapa dari kamu sulit dalam segi finansial. Dan di sini ada harapan bagi kamu. Harapan bagi kamu untuk memperbaiki semuanya. Ada kesempatan baru di sini. Ada peluang baru di sini. Ya, buat kamu untuk meraih semuanya. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini, gunakan kesempatan ini, apapun nanti yang terjadi di depan, kamu harus tetap berjuang, harus tetap berjalan untuk meraih kesempatan itu. Oke? Karena hidup itu tidak gampang, Bro, ya. Hidup itu sulit. Hidup itu begitu berat, ya. Jika kita memikirkan itu berat gitu loh. Tapi kalau kita memikirkan hidup itu ringan, ya udah, nyantai aja kita. Oke. Nah, begitu. Oke, buat Leo. Di sini apa lagi? Ada strength. Kata strength ini adalah suatu kesabaran. Ada sebuah kesabaran yang akan kamu dapatkan hikmahnya gitu loh. Kamu akan menuai hasilnya di sini. Karena kesabaran ini sangat penting buat kamu. Jadi arti kata, kamu itu akhirnya sudah menjadi orang yang sabar. Di tahun 2023 itu kamu orang yang sudah kayak terkendali emosi, jiwanya, pikirannya gitu loh. Karena apa? Karena kamu tahu kesabaran itu sangat dipentingkan dalam hidup kita. Karena dengan begitu hidup kita akan lebih positif, ya. Begitu. Dan di sini ada Two of Pentacles. Nah, keseimbangan tentang keuangan kamu di sini akan kamu dapatkan. Walaupun di sini begitu berat beban yang kamu tanggung, tapi kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Tetapi kamu bisa melakukan hal-hal yang baik buat hidup kamu. Karena kamu sendiri sudah sadar gitu loh. Sudah sadar bahwa hidup ini adalah diperjuangkan. Hidup ini pun udah punya harapan dan impian, tapi untuk mendapatkan itu ada doa dan usaha. Itu yang sudah kamu pahami di sini. Ya, buat Leo. Semoga Leo di sini bisa mengambil hikmah dari dengan ini, ambil positifnya, buang negatifnya, ya. Karena segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Tinggal bagaimana caranya kamu untuk mengejar waktu itu. Bisa nggak kamu mengejar waktu itu dengan singkat? Bisa nggak kamu mengejar waktu itu dengan secepat kilat? Ya, sehingga apa yang kamu impikan bisa kamu wujudkan. Oke, mungkin segini dulu reading kita buat Leo. Sampai ketemu lagi. Dadah.